Dalam berita Semarang, rangkaian peristiwa dan juga berita aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama kami segera hadir di antaranya. 10 hari jelang Natal, jajaran Polsek Grobogan melakukan sterilisasi gereja untuk menjamin keamanan dan kelancaran ibadah para jemaat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau renovasi Stadion Jatidiri Semarang yang terus dikebut guna memenuhi target selesai pada tahun 2021. Masyarakat Kelurahan Blotongan Kota Salatiga mengubah kebun durian menjadi pasar tegalan yang menyajikan aneka jajanan tradisional untuk menarik wisatawan. Kita ke informasi pertama, 10 hari jelang Natal, jajaran Polsek Grobogan melakukan sterilisasi gereja. Petugas mengecek setiap ruangan untuk memastikan tidak ada benda berbahaya yang mengancam jemaat dan kelancaran misa Natal. Patroli gereja mulai rutin digelar oleh Polsek Grobogan 10 hari menjelang Natal. Ada 7 gereja di wilayah Kecamatan Grobogan. Satu persatu gereja diperiksa. Tugas mengecek setiap ruangan untuk memastikan tidak ada benda berbahaya yang mengancam jemaat dan kelancaran misa Natal. Kami selaku Kapolsek diikuti oleh Kanibinda dan SPK melaksanakan kegiatan berupa cek dan kontrol gereja-gereja yang ada di wilayah hukum Polsek Grobogan. Di kami tercatat ada 7 gereja. Namun demikian, setelah kami kontrol, kami cek, ada beberapa gereja yang tutup, ada beberapa gereja yang ada penunggunya. Dan kegiatan ini untuk memastikan keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan kegiatan ini juga menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolda Jateng bahwa untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru pelaksanaannya mulai kemarin, malam kemarin, seluruh anggota harus sudah di PAM atau harus sudah di plotting ke gereja-gereja. Setiap gereja dijaga polisi untuk menjamin keamanan hingga perayaan Natal selesai. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ratusan pelamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2019 di Kabupaten Grobogan tidak lolos seleksi administrasi. Mayoritas pendidikan para pelamar tidak sesuai syarat kualifikasi. Hasil seleksi administrasi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 Kabupaten Grobogan telah diumumkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau BKPPD Grobogan. Ada 9.297 pelamar yang melengkapi berkas. Setelah verifikasi, 987 orang tidak lolos seleksi administrasi. Mayoritas pendidikan para pelamar yang gagal karena tidak memenuhi syarat kualifikasi. BKPPD Grobogan membuka masa sanggah hingga 19 Desember mendatang. Sedangkan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar akan dilaksanakan pada Februari 2020. Alhamdulillah dari Kabupaten Grobogan dari formasi 466 jumlah pelamar 9.297. Nah, yang MS kami ada 8.360. Yang TMS ada 987. Nah, TMS itu macam-macam. Tapi yang paling banyak kami TMS adalah karena pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi. Nah, bedanya juga pada tahun ini formasi ada masa sanggah. Nah, masa sanggah yang bisa disanggah pada kami diantara adalah pendidikan, SDR, IPK. Itu apabila memang dia punya, ternyata kami lupa, kami siap untuk diklarifikasi. Nanti apabila ternyata dia kami yang salah, maka akan kami. Selain itu juga ada lagi yaitu berkaitan dengan bahwa masa sanggah bukan masa untuk memperbaiki data. Jadi masa sanggah adalah masa untuk komplain pada kami apabila ada kesalahan-kesalahan dalam data yang telah kami.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau renovasi Stadion Jatidiri Semarang yang terus dikebut guna memenuhi target selesai pada tahun 2021. Rencananya Stadion Kebanggaan Masyarakat Jawa Tengah ini ditawarkan kepada pihak swasta agar dikelola secara profesional. Renovasi Stadion Jatidiri Semarang saat ini telah menyelesaikan tahap keempat yang meliputi pengerjaan atap stadion, aluminium, composite panel, dan juga lintasan atletik. Renovasi stadion yang menelan anggaran senilai 1,1 triliun rupiah diperkirakan selesai sesuai jadwal pada tahun 2021. Saat meninjau proyek tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka peluang Stadion Jatidiri dikelola secara profesional oleh pihak swasta. Kalau kita lihat progresnya sampai dengan jadwalnya masih online, jika kita harapkan nantinya selesai pada saatnya. 3 anggota pemadam kebakaran Kota Salatiga, Jawa Tengah berhasil mengevakuasi 1 sarang tawon Vespa di rumah seorang warga Tegal Rejo. Evakuasi sengaja dilakukan pada malam hari untuk menghindari tawon keluar dari sarang dan menyerang petugas. Dengan berpakaian pelindung lengkap serta membawa semprotan bensin, 3 anggota pemadam kebakaran Salatiga mengevakuasi sarang tawon Vespa di rumah Sutarmin asal Tegal Rejo. Evakuasi sengaja dilakukan pada malam hari untuk menghindari tawon yang biasa disebut endas ini keluar dari sarang dan menyerang petugas. Kalau malam kan biasanya tawon dia nggak bisa melihat cahaya. Biasanya seperti itu langsung kalau contohnya apa, atau kita kasih cahaya, dia akan menyerang ke sumber cahaya tersebut. Jadi lebih baik kita ngambilnya malam, dia kan nggak bisa mencari lokasi untuk cahayanya tersebut. Ada sarang tawon sejak kapan nih kalau? Kira-kira 1 tahun yang lalu. Terus kalau ini mengganggu nggak Pak? Kalau sehari-hari ada tawon berkeliaran di situ mengganggu nggak? Kalau pagi itu agak mengganggu, tapi kalau setelah ada terbit matahari tidak. Tapi selama ini keluarga nggak ada yang tersengat gitu Pak ya? Nggak ada. Dari data pemadam kebakaran Salatiga, dalam sehari ada 3 warga yang meminta evakuasi sarang tawon Vespa. Jika menemukan sarang tawon Vespa, warga memang diminta segera melapor kepada petugas. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Sementara itu, di Kabupaten Magelang, sejumlah sarang tawon Vespa di Dusun Jagan dibasmi sekelompok warga lantaran telah menyengat anak-anak. Di wilayah ini banyak ditemukan tawon Vespa bergelantungan pada pohon yang rindang. Berbekal bambu panjang, sekelompok warga Dusun Jagan Kabupaten Magelang pada Minggu pagi membasmi tawon Vespa. Aksi pembersihan ini menyusul tersengatnya beberapa anak oleh tawon Vespa hingga harus dirujuk ke rumah sakit. Di wilayah ini banyak ditemukan tawon Vespa bergelantungan di pohon yang rindang. Kenapa Mas harus membasmi sarang tawon Vespa ini? Karena sangat meresahkan warga dan ini kan di atas jalan dan ini seringkali buat lalu lalang anak kecil dan kendaraan juga. Ada berapa tempat Mas sudah di itu Mas? Berapa titik? Di sini banyak sih, terutama ini yang paling rawan di atas jalan. Mas, harapan ke depan apa Mas untuk ya semoga aja udah nggak ada lagi di kampung sini lah. Pernah ada kejadian di sini Mas menyengat warga itu? Mas? Udah waktu itu ada anak yang manjat pohon dan tersengat juga. Kita ke informasi lain, masyarakat Kelurahan Blotongan Kota Salatiga mengubah kebun durian menjadi pasar tegalan yang menyajikan aneka jajanan tradisional untuk menarik wisatawan. Saat memasuki pasar bernuansa alami pedesaan ini, tiap pengunjung wajib menukar uang rupiah dengan koin kayu sebagai alat pembayaran. Tegalan atau kebun di Kelurahan Blotongan, Kota Salatiga mendadak ramai pengunjung. Kebun yang semula hanya dimanfaatkan warga untuk menanam pohon durian ini diubah menjadi pasar tegalan. Pasar ini dirancang dengan suguhan tradisional, dilengkapi ornamen tempo dulu berbahan bambu. Tidak ketinggalan,
para penjual mengenakan caping dan jarik. Upaya ini untuk menarik kunjungan wisata Kelurahan Blotongan. Kita back to nature. Kita ini kota punya potensi alam sekitar 17 hektar. Mau kita konservasikan tetap jadi wilayah pertanian dengan cara seperti ini. Jadi kalau seperti ini kita konsepnya kita tuh ditiru dengan pasar panglingan di Panggung. Kita pasar berjalan. Ini yang dijual di sini makanan-makanan tradisional mayoritas dan untuk pemberdayaan masyarakat. Saat memasuki pasar Tegalan, setiap pengunjung diwajibkan menukarkan uang rupiah dengan koin kayu sebagai alat pembayaran. Dengan satu koin kayu seharga Rp2.000, pengunjung dapat menikmati aneka makanan yang jarang ditemui. Selain berwisata kuliner, di lokasi ini masyarakat juga dapat berkemah menikmati alam pedesaan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. 10 hari jelang Natal, jajaran Polsek Grobogan melakukan sterilisasi gereja untuk menjamin keamanan dan kelancaran ibadah para jemaat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau renovasi Stadion Jatidiri Semarang yang terus dikebut guna memenuhi target selesai pada tahun 2021. Masyarakat Kelurahan Blotongan Kota Salatiga mengubah kebun durian menjadi pasar Tegalan yang menyajikan aneka jajanan tradisional untuk menarik wisatawan. Satuan Reskrim Polres Grobogan meringkus 2 pencuri motor yang hanya bermodalkan korek api. Kedua tersangka berhasil menggasak puluhan motor dengan membakar kabel yang terhubung ke kunci kontak. Polisi menangkap Agung dan Narto karena mencuri motor hanya bermodalkan korek api untuk memotong kabel yang terhubung ke kunci kontak. Kedua warga desa Karanganyar Kabupaten Grobogan ini telah menggasak puluhan motor di sejumlah wilayah di Grobogan sejak tahun 2016. Masyarakat yang kehilangan motor bisa mengecek di Polres Grobogan dengan membawa dokumen kendaraan yang sah. Pengambilan motor tanpa dipungut biaya alias gratis. Sudah berapa banyak yang kamu curi? Sekitar 30-an lebih Pak, 31 Pak. Itu selama berapa lama itu mencuri? Dari tahun 2016. Terus yang melatar belakang kamu mencuri itu apa? Kebutuhan Pak. Rumah tangga Pak. Dijual berapa kamu dapat itu? Ada yang harganya 1,5, ada yang 2 juta itu kalau 1,5 kita bagi 2 Pak. Dan tersangka yang kita amankan ada 2. Kami mengamankan ada 30 kendaraan kedua dengan modus operandi baru. Dia tidak memakai kunci, tetapi dia tapping yang di depan dicopot sama pelaku, kemudian memanaskan dari kabel yang ada di stop kontak. Kemudian dari situ dia bisa menyalakan kendaraan. Mereka berdua dengan modus operandi seperti itu, dan sekian menit dia bisa membawa kabur kendaraan yang ada. Dan hari ini kita mengamankan 30 dan sudah ada beberapa dari kendaraan yang sudah ada, dan hari ini juga akan kita berikan kepada. Dan kita ke informasi selanjutnya, Satuan Binmas Polsek Purwodadi Kabupaten Grobogan mendatangi TK Bustanul Latfal Purwodadi. Kedatangan mereka untuk mendongeng yang diselipkan pesan ketertiban berkendara. Keceriaan murid TK Bustanul Atfal Purwodadi menyambut kedatangan Satuan Binmas Polsek Purwodadi. Mereka hadir untuk mendongeng yang diselipkan pesan ketertiban berkendara. Namanya Johol. Tahu namanya siapa? Polsek Purwodadi menggelar Polsana, yaitu Polsa Perdana. Mereka menggunakan sarana yaitu dengan membacakan buku dongeng. Kenapa dengan buku dongeng ini dilakukan oleh jajaran Polsek Purwodadi? Karena dengan dongeng
anak-anak mudah tertarik dalam kita membacakan suatu cerita, dan di dalam cerita tersebut atau yang menggelar poster tersebut menyelipkan hiburan-hiburan terkait dengan tertib berlalu lintas dan hiburan-hiburan lainnya. Diharapkan dengan pembacaan dongeng dari Polsek ini, anak-anak mudah memahami. Menyampaikan pesan kepada anak-anak dinilai lebih efektif melalui dongeng. Harapannya saat dewasa nanti mereka dapat menjadi pelopor keselamatan lalu. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Komisi Pemilihan Umum KPU Grobogan menggelar evaluasi peran media massa dalam pemilu 2019. Insan jurnalis dianggap sukses membantu KPU Grobogan meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih. Para jurnalis mengikuti evaluasi peran media massa dalam pemilu 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU Grobogan. Insan pers dianggap sukses membantu KPU Grobogan meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih. Pada pemilihan Kepala Daerah 2020, KPU Grobogan kembali bermitra dengan wartawan untuk mencapai target pemilih mendekati 70%. Evaluasi peran media di dalam pemilu 2019. Alhamdulillah ya, jadi informasi dari kami pun sampai lancar ke masyarakat. Jadi beberapa hal-hal yang penting yang memang harus diinformasikan ke masyarakat, alhamdulillah tersalurkan juga tersampai di masyarakat. Target jadi kemarin untuk 5 tahun yang lalu sekitar 67,8. Mudah-mudahan nanti puluhan tim voli pelajar bertanding memperebutkan Piala Bupati Grobogan di Gor Bung Karno Purwodadi. Ajang ini rutin digelar setiap tahun untuk mencari bibit unggulan atlet voli. Kejuaraan voli pelajar memperebutkan Piala Bupati Grobogan yang diikuti 70 tim berlangsung di Gor Bung Karno Purwodadi. Ajang tingkat SMA sederajat tersebut rutin digelar setiap tahun untuk mencari bibit unggulan atlet voli. Sudah mulai antar pelajar, tingkat SMA, SMK, MA, sederajat, negeri, maupun swasta, Kabupaten Grobogan, memperebutkan Piala Bupati Grobogan yang ke-30 tahun 2019. Total peserta untuk tim putra terdiri dari 48 peserta, untuk tim putri terdiri dari 22 peserta, total peserta 70 peserta. Tujuan dari kegiatan ini tentunya untuk mencari bibit unggul dari pelajar yang nantinya akan menjadi atlet Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan sendiri terkenal dengan atlet-atlet potensial muda, terutama di bidang bola voli. Sekarang untuk Porpros kemarin kita meraih perunggu, dan alhamdulillah untuk kejuaraan Popnas kita kemarin meraih emas. Juara satu tim putra yang menyabat Piala Bupati Grobogan adalah SMK Gajah Mada Purwodadi. Sedangkan juara satu tim putri disabat SMK Pembangunan Nasional Purwodadi. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Rekan kerja bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.